Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BMM. Berjumpa lagi dengan saya Lia di BMM Story. Alhamdulillah hari ini pertemuan kita di menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia ke-78 yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama-sama. Kita akan membahas tentang semangat-semangat masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pemuda yang cukup berprestasi di tengah keterbatasannya, namun tidak kurang semangatnya untuk bisa mengharumkan nama Indonesia, untuk bisa berkarya. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Mas Agung Rizky Satria, salah seorang pemuda Indonesia yang memiliki keterbatasan fisik, namun memiliki semangat yang tinggi untuk bisa menggapai cita-citanya. Nah, Mas Agung ini adalah salah satu atlet yang tergabung dalam tim Garuda Muda Indonesia Ampute Football atau biasa disebut dengan Garuda Enough ya Mas Agung. Yeah. Mas Agung, gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, makasih ya Mas sudah dikasih kesempatan kita untuk bisa berbincang-bincang di hari ini. Mas Agung sendiri kegiatannya di hari ini biasanya keseharian apa aja Mas? Biasanya saya ya di tempat asrama. Kegiatan saya itu habis subuh. Saya harus membantu membangunkan anak-anak mahasiswa di pondok itu. Dan untuk kegiatan, karena biasanya di asrama itu kita habis subuh itu ada pengajian sampai 6:30. Jadi saya membantu membangunkan, membantu menggerakkan agar yang tadinya belum bangun bisa bangun gitu. Oh gitu. Itu setiap hari ya Mas? Iya, hampir setiap hari. Berarti sekarang tinggalnya di asrama kampus? Di asrama pondok. Oh, asrama pondok. Oke. Kalau Mas Agung sendiri itu berasal dari mana? Terus sekarang keluarganya ada di mana nih Mas? Orang tuanya? Saya berasal dari Sumatera Selatan di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Dan kebetulan keluarga saya, terutama ibu dan adik saya itu ada di rumah di Sumatera Selatan. Sedangkan ayah saya ada di Tangerang, kakak saya sekarang ada di Cikarang. Sedangkan adik saya yang nomor 3 ada di Pondok Gede. Kalau Mas Agung sendiri, latar belakang pendidikannya bagaimana sih Mas? Apakah kuliah, lalu jurusan kuliahnya apa gitu? Lalu sekarang aktivitas selain kuliah atau mungkin sudah lulus kuliah itu apa? Ya, saya dari SD, SMP, SMA di Sumatera Selatan. Setelah itu memutuskan untuk kuliah di Depok di Universitas Gunadarma jurusan Sistem Informasi. Nah, setelah lulus ini ya saya melanjutkan karir saya sebagai atlet dan sebagai pengurus untuk pondok, karena saya juga kebetulan tinggal di sana dan saya harus mengurusin ya anak-anak mahasiswa agar mereka tertib dalam kegiatan yang ada di pondok. Nah, mungkin tadi kan disinggung Mas Agung ini melanjutkan karirnya sebagai atlet. Nah, mungkin sahabat BMM bertanya-tanya, loh, kok jadi atlet? Emang bisa ya jadi atlet gitu? Mungkin di tengah keterbatasannya Mas Agung, dan kita mungkin belum banyak yang tahu bahwa di tengah keterbatasan fisik gitu, kita masih bisa bercita-cita atau berkarir gitu menjadi seorang atlet. Mungkin boleh diceritakan Mas, perjalanan karirnya Mas Agung itu seperti apa sih? Ya, jadi saya memutuskan ke Jakarta, khususnya di Depok ini ya cuma untuk kuliah. Dan saya nggak kepikiran untuk bisa menjadi atlet sampai sekarang. Nah, di atlet ini saya mulai bergabung di tahun 2018, bulan November. Nah, itu saya tahu sepak bola amputasi di Indonesia ini dari Instagram. Di beranda Instagram saya nggak sengaja melihat ada orang yang kondisinya sama seperti saya, dan saya cari tahu siapa dia, saya DM, saya chat agar ya kita bisa main sama-sama. Dan akhirnya
dia menawarkan saya untuk bergabung di sepak bola amputasi. Dan ya saat itulah saya mulai bergabung, saya mulai berlatih sama teman-teman disabilitas lainnya. Kita bersenang-senang, bermain bersama, yang tadinya masih belajar, ya kita sama-sama pelan-pelan agar kita dalam bermain bola ini ya untuk senang-senang dulu gitu. Dan akhirnya ya bisa lebih berjuang lagi, lebih berusaha untuk bisa benar-benar bermain sepak bola. Saya dari 2018 sampai sekarang. Mungkin boleh tahu nggak sih Mas, motivasi Mas Agung untuk bisa tergabung dalam federasi atau mungkin timnas, itu motivasinya apa sih Mas, selain mungkin tadi senang main bola gitu ya, terus ada motivasi apa aja sih Mas? Motivasi saya ya ingin bermain di kompetisi atau turnamen yang resmi gitu. Karena ya saya awalnya suka bermain sepak bola itu setelah kecelakaan. Dan saya bermain sama teman-teman yang non disabilitas, sama teman-teman yang biasa, karena emang teman-teman saya pada main bola semua gitu. Ya saya hanya cuma bisa ikut senang-senang aja, kadang cuma nunggu di depan mainnya, kadang nunggu di belakang. Jadi emang benar-benar mainnya tuh nggak kemana-mana. Jadi kadang di suatu tempat doang. Nah akhirnya ya ketika ada kompetisi di desa atau di kampung, saya nggak bisa ikut main. Nah di situ saya merasa gimana caranya saya bisa main yang mainnya itu ada hadiahnya gitu, dan saya bisa ikut. Tapi saya berpikir sepertinya tidak bisa karena kondisi saya seperti ini dan saya beda dari yang lain gitu. Nah, akhirnya di sepak bola amputasi ini ada wadahnya, dan di sini ya kita sama kondisinya, kemampuannya, dan kita bisa bermain bersama-sama dan alhamdulillah ya bisa bermain untuk negara gitu. Tadi kan pengen ikut lomba gitu, kompetisi. Mas Agung mungkin udah ada prestasi ke daerah ke negara mana gitu, atau mungkin dalam pertandingan apa sih Mas yang udah pernah diikutin? Ya alhamdulillah pertandingan saya pertama kali itu awalnya persahabatan. Ada waktu itu di Indonesia dan di Kuningan, Jakarta Selatan kalau nggak salah. Nah di situ pertama kali saya bertanding lawan negara Malaysia di persahabatan, dan alhamdulillah ya saya di posisi depan bisa mencetak 1 gol, dan teman saya juga bisa mencetak 1 gol. Waktu itu ya kita menang 2-1. Nah itu pertama kali saya bermain dan ditonton oleh teman-teman saya sangat terharu juga, sangat bangga bisa menang, bisa bermain dengan maksimal. Dan selanjutnya ya saya bermain di Bangladesh waktu itu saat kualifikasi Piala Dunia. Itu juga suatu pengalaman pertama buat saya. Saat itu ya saya merasakan momen yang tidak pernah saya lupakan. Pertama saya bisa menyanyikan lagu kebangsaan negara Indonesia di negara Bangladesh. Itu saya sampai meneteskan air mata. Dan saat itu pertama kali main lawan Bangladesh, saya bisa mencetak 4 gol juga. Dan itu juga saya nggak nyangka, tendangan saya juga mungkin ya nggak terlalu keras tapi bisa mengarahkan gitu. Dan lawan Malaysia saya berhasil mencetak 1 gol. Jadi waktu kualifikasi di Bangladesh saya menjadi top skor di sana. Dan itu juga ya saya nggak nyangka bisa menjadi top skor, dan kita lolos di Piala Dunia dengan peringkat runner up. Dan saat itu berhasil lolos, dan beberapa bulan kemudian kita berhasil juga masuk Piala Dunia karena sudah lolos di Turki tahun 2022 bulan Oktober. Dan ya walaupun mungkin kita nggak menang di Turki, kita kalah dengan beberapa negara seperti Argentina, Amerika, Inggris, tapi
ya berhasil menang 1 kali lawan Jerman. The ball for Rizky Satria. Rizky Satria try, and that was a great opener for Indonesia. Rizky Satria is the goal scorer. Ya, alhamdulillah juga saya berhasil mencetak 1 gol di lawan Jerman, dan itu pengalaman di Piala Dunia yang tidak saya lupakan juga. Masya Allah, hebat banget ya Mas Agung. Yeah. Di tengah keterbatasannya tapi bisa mengharumkan nama Indonesia gitu, maksudnya bisa ngasih sesuatu ke Indonesia gitu. Yeah. Bicara tentang keterbatasan fisiknya Mas Agung ya, gimana sih cara mengurangi rasa insecure? Mungkin Mas Agung pernah ada dalam kondisi yang terpuruk atau mungkin sedih sebelum-sebelumnya gitu. Lalu gimana sih Mas Agung bisa menghilangkan rasa insecure, lalu Mas Agung bisa bangkit lagi untuk bisa memotivasi diri Mas Agung sendiri gitu, gimana caranya Mas? Ya pastinya dengan kondisi yang seperti ini nggak mudah ya buat bangkit lagi, buat berani menunjukkan ke orang-orang bahwa saya bisa melakukan banyak kegiatan gitu, terutama ya menjadi atlet sekarang ini. Saya awalnya juga merasa malu dengan diri sendiri karena saya harus berjalan menggunakan tongkat, berjalan seperti orang-orang yang emang harus dibantu. Tapi saya sadar karena saya nggak bisa seperti ini terus, memikirkan bahwa saya ini kelihatan berbeda gitu. Dan saya harus menghilangkan mindset yang membuat saya itu terhambat dalam kegiatan sehari-hari saya. Dan akhirnya ya saya memutuskan untuk berani mulai sedikit-sedikit keluar rumah dengan sendirian. Biasanya saya harus ada temannya kalau mau kemana-mana, minimal 1 lah untuk ngedampingin saya. Ya pura-pura ngobrol saat di jalan atau saat melakukan kegiatan apapun, karena saya merasa tidak sendiri gitu. Nah, tapi saya nggak bisa seperti itu terus, dan mulai waktu itu ya saya belajar melakukan aktivitas sendiri, naik motor sendiri, bagaimana caranya tongkat yang saya bawa itu harus saya bawa agar tidak jatuh. Karena kan sebelumnya kalau sama temen itu ada yang membawa, teman yang saya bonceng atau saya yang dibonceng. Tapi kalau sendirian ya saya harus mengikat tongkat ini di motor agar tidak jatuh. Nah, jadi saya harus berani untuk keluar sendirian, menghilangkan omongan-omongan orang, memikirkan omongan-omongan orang juga, dan ya harus fokus dengan diri sendiri, kemampuan sendiri, bahwa saya ini bisa sampai sekarang ini ya nggak banyak yang orang lain miliki gitu. Gimana sih mungkin menjadi atlet dengan menggunakan tongkat berarti ya sehari-hari untuk ini menggunakan tongkat, lalu sulitnya menjadi seorang atlet atau ketika latihan mungkin atau ketika bertanding itu ada nggak sih Mas kesulitan-kesulitan yang Mas Agung hadapi? Ada. Terutama menggunakan tongkat. Saya untuk menggunakan tongkat bermain bola itu baru belajar di 2018 pertama kali gabung di sepak bola amputasi. Awalnya saya menggunakan tongkat ketiak untuk sehari-hari, tapi ternyata tongkat ketiak itu tidak baik untuk kedepannya, untuk perkembangan badan saya, apalagi di ketiak menahan gitu. Jadi sangat merusak untuk kedepannya. Jadi saya harus berusaha membiasakan lagi untuk menggunakan tongkat elbow atau tongkat siku yang biasa saya gunakan untuk bermain bola. Jadi saya harus bisa berjalan dengan 2 tongkat itu, walaupun ya mungkin ada sedikit kesulitan untuk membawa sesuatu, membawa barang ya di tangan. Nah, itu saya belajar lagi. Tidak ada alasan buat saya harus menggunakan tongkat itu lagi, tapi di tongkat elbow ini atau tongkat siku saya harus bisa menyesuaikan gimana caranya mobilisasi saya itu kemana-mana gampang gitu. Lalu tadi
sudah sulitnya. Lalu senangnya apa sih Mas tergabung dalam timnas atau bisa bertemu dengan teman-teman, bisa mengukir prestasi itu, ada senangnya tuh bagian mananya buat Mas Agung? Iya. Ada kepuasan tersendiri itu di bagian mana? Ya pertama dari saya bisa melihat kondisi yang sama-sama seperti saya gitu. Jadi yang tadinya saya di rumah itu nggak tahu ada orang yang seperti saya, yang hobinya sama seperti saya, sama-sama mau berjuang seperti saya, itu saya belum pernah ngejumpain di rumah. Tapi ketika saya ke Jakarta, saya merantau di sini, mencari informasi, ternyata ada tempatnya, wadahnya. Ya, saya sangat senang karena ya kita dengan kondisi seperti ini yang hobi bermain sepak bola tetap bisa bermain dengan cara kita masing-masing. Nah, yang tadinya mungkin kesusahan atau hobi sepak bola hanya di permainan HP atau di PS, tapi mereka juga tetap bisa bermain dalam kenyataannya gitu, yaitu menggunakan tongkat. Kalau untuk ini Mas, latihannya itu Mas Agung berapa banyak sih untuk bisa, misal setiap hari itu berapa lama, lalu ketika akan menghadapi pertandingan itu biasanya intensitasnya berapa banyak latihan? Ya, untuk latihan kalau yang masih baru belajar, baru gabung di sepak bola amputasi cukup lama waktunya, harus ya 5 bulan sampai 1 tahun, karena adaptasi menggunakan tongkat cukup sulit, apalagi kita harus menendang dengan tongkat dan kita nggak bisa mengandalkan kaki yang kuat, tapi juga tangan harus kuat, karena tongkat ini menggantikan satu kaki yang hilang, jadi harus kuat tangannya agar tendangannya juga kuat. Dan di sepak bola amputasi ini ya kita saat bermain, ketika ada turnamen besoknya atau 1 minggu lagi, nah itu biasanya latihannya dinaikin gitu, dinaikin sampai H-2 baru istirahat dan persiapan untuk pertandingan yang akan mulai gitu. Jadi harus benar-benar kita latihan ini dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya agar ketika pertandingan itu dimulai ya kita semua siap dan semuanya harus disiapkan tongkatnya dan peralatan fasilitasnya. Karena ya tadi tongkat harus standby dan jika patah ya harus ada penggantinya. Oh gitu. Berarti salah satu alatnya itu hanya tongkat atau ada yang lain? Untuk alat jalan ya tongkat terutama. Paling yang lain ya sepatu. Kalau sepatu jarang terjadi kerusakan atau jebol, itu jarang. Untuk bola juga dari lapangannya sudah menyediakan. Oke. Baik Mas Agung, tentunya kan kalau ada alat-alat tambahan seperti ini, ada biaya tambahan juga kan yang dikeluarkan, entah dari Mas Agung atau entah dari sponsor. Nah, selama ini yang Mas Agung gunakan itu apakah ada dukungan dari pemerintah kah, atau memang dari uang Mas Agung sendiri kah, atau memang ada sponsor gitu Mas? Dari awal saya alhamdulillah ketika gabung di sepak bola amputasi, saya dipinjemin tongkat dari komunitas sepak bola amputasi atau sekarang itu udah menjadi namanya INAF. Nah ini sudah dari awal tuh dipinjemin dan disuruh memakai dalam kesehariannya gitu. Untuk latihan di rumah juga disuruh dipakai. Dan saat ini pun ya alhamdulillah saya belum pernah beli. Jadi ketika yang dipinjam itu rusak atau patah, saya diberi penggantinya lagi karena alhamdulillah ada stok di sekretariat. Kita mempunyai aset juga beberapa tongkat yang memang tongkat ini alat pertama kali yang menunjang untuk bermain sepak bola. Jadi emang udah disediakan cadangan untuk
tongkat yang pemainnya itu mengalami patah atau rusak gitu. Berarti saat permainan tuh harus menggunakan 2 tongkat ya? Iya. Kalau dukungan dari keluarga, pasti kan mungkin namanya orang tua ada rasa khawatir gitu, ada was-was gitu. Apalagi Mas Agung juga jauh dari keluarga. Dukungan dari orang tua tuh gimana sih Mas? Kalau Mas Agung kan, saya mau mau berkarir aja di dunia sepak bola gitu. Dukungan dari mereka gimana Mas? Kalau dari orang tua, awalnya saat saya bermain di sekitar rumah itu suka melarang karena tongkat ya yang suka patah saya pakai. Jadi ya jangan sering-sering main bola katanya karena kasihan bapak yang kerja harus beliin tongkat. Awalnya gitu, tapi ya saya namanya hobi, tapi saya ya hati-hati gitu mainnya, nggak terlalu semangat banget gitu, atau gimana caranya tongkat ini ya main nggak patah gitu. Dan dari orang tua juga sampai sekarang ya alhamdulillah udah mendukung, apalagi untuk masalah tongkat kan sudah tidak mengeluarkan biaya lagi. Jadi dari orang tua ya sangat mendukung saya bisa bermain di luar, apalagi kan untuk negara, sangat senang dan terharu. Mas Agung kan mewakili udah beberapa negara, ada tadi Turki gitu kan, ke Bangladesh segala macam. Itu kan membawa nama Indonesia ya. Nah, sedangkan kalau dari pemerintah sendiri gitu, adakah membantu Mas Agung atau memfasilitasi apa gitu selama ini? Dari pemerintah Alhamdulillah dari Kemenpora terutama ya sudah membantu federasi untuk ya tadi fasilitas lapangan, terus fasilitas tempat tinggal, terutama saat kita ada kompetisi atau turnamen di suatu negara yang jaraknya kemarin Piala Dunia itu 3 bulan, dan kemarin kita ada turnamen juga di Malaysia, itu juga alhamdulillah udah dibantu pemerintah dengan jarak 1 bulan kita di fasilitas tempat tinggal dan lapangan. Oke. Berarti sudah ada bantuan-bantuan atau fasilitas dari pemerintah ya Mas? Iya. Kalau ini jersinya Mas Agung nih, jersey apa nih Mas? Ini jersey ketika event di Malaysia. Pertandingan di Ya, Malaysia. bulan lalu. Oh, bulan lalu. Kita berhasil menang. Di finalnya itu skornya 2-0. Dan ya alhamdulillah saya mencetak 2 gol itu. Wah, semuanya dari Mas Agung. Iya. Dan saya juga dapat penghargaan top skor di sana. Oh, dengan hasil semua pertandingan itu 4 gol. Lalu rencana ke depan nih Mas, kan kemarin bulan lalu sudah di Malaysia, mungkin sebelumnya juga sudah pernah Piala Dunia di Turki gitu ya. Mungkin ada nggak sih Mas rencana ke depan yang terdekat? Ada pertandingan apakah atau ada event apa lagi? Insya Allah di bulan November nanti itu ada Piala Menpora yang akan diadakan di Jakarta. Nanti Insya Allah juga ada beberapa klub yang bertanding, antaranya ada dari Surabaya, ada dari Malang, dari Madura, dari Jember. Dan infonya juga nanti ada dari Sumatera seperti Padang, atau juga nanti ada Riau. Dan infonya juga yang saya dengar bakalan ada dari negara luar juga. Jadi klub-klub yang ada di negara luar seperti Malaysia yang ada klubnya itu bisa gabung juga, nanti kita undang. Dan juga ada beberapa dari Jepang dan Iran. Wah, jadi cukup banyak ya Mas klub-klub yang akan bertanding nantinya. Mas Agung kalau misalkan bertanding itu posisinya apa Mas? Posisi saya di striker, kadang juga suka di sayap. Oh, jadi suka pindah-pindah gitu Kak? Iya, tapi lebih sering di striker di depan. Oh gitu. Okay. Dan banyak cetak gol juga ya tadi? Iya, alhamdulillah ada aja gitu yang mungkin nggak sengaja ya bisa ada peluang mencetak gol. Lalu mungkin pesan-pesan nih untuk para teman-teman difabel kan, di Indonesia mungkin saat ini masih dalam kondisi yang
butuh motivasi gitu Mas Agung. Mungkin ada dari Mas Agung apa sih yang bisa diberikan atau pesan-pesan seperti apa sih yang bisa diberikan untuk teman-teman difabel semua yang saat ini masih perlu motivasi? Ya pastinya dari saya ingin memberitahu bahwa kita semua masing-masing dari kita punya kemampuan, dan kemampuan ini ya harus kita manfaatkan apapun itu. Terus ya tetap semangat. Jadi semangat itu mendorong dirinya agar bisa melakukan sesuatu, berusaha melakukan sesuatu itu, dan jangan menyerah. Jangan pernah menyerah apa yang kita jalani, dan yakin yang kita jalani ini tidak ada yang sia-sia. Jadi saya juga di sosial media selalu suka memberikan video-video saat saya latihan, saat saya bermain, agar yang tadinya tidak punya keinginan untuk bermain atau berolahraga, tapi ketika melihat video yang saya share, itu termotivasi lagi gitu, agar dia bisa latihan, bersemangat berolahraga, dan tidak diam di rumah. Karena saya merasakan dari awal saya kecelakaan, saya suka menyendiri di rumah, nggak mau keluar karena orang-orang banyak yang melihat kondisi saya yang beda gitu. Nah tapi untuk kedepannya ya saya ingin semuanya jangan seperti saya waktu itu, tapi terus berusaha. Saya lihat di bio Instagramnya Mas Agung, ikat kenikmatan dengan bersyukur. Nah, gimana sih cara Mas Agung bersyukur selama ini? Ya, karena saya merasakan masih banyak yang di bawah saya gitu. Betul. Saya melihat ya ada yang pakai kursi roda, yang bisa duduk saja. Saya merasakan saya ini masih bisa berjalan walaupun menggunakan tongkat, itu nikmat yang lebih dari mereka gitu yang hanya di kursi roda. Dan saya juga bisa naik motor, naik sepeda, melakukan aktivitas lain yang menurut saya nggak ada yang membatasi saya. Jadi saya sangat bersyukur sampai sekarang, apalagi nikmat yang sehat sekarang ini yang sangat saya syukuri, karena kalau sudah sakit emang rasanya nggak enak gitu. Tadi kan sudah pesan untuk teman-teman difabel. Nah, pesan untuk teman-teman non difabel, mungkin Mas Agung pernah merasakan bahwa dibicarakan kurang enak gitu pada saat kondisi pada waktu itu. Mungkin pesan dari Mas Agung gimana sih interaksi yang baik gitu terhadap teman-teman difabel, atau mungkin ya interaksi selama inilah yang kira-kira bisa diterapkan dari teman-teman yang non difabel kepada teman-teman yang difabel. Untuk teman-teman yang non difabel, untuk kita yang disabilitas atau yang difabel ini ya tidak semua harus diberikan perhatian khusus. Kita semua juga yang difabel ini bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang agak sulit, tapi ya tetap bisa dengan cara kita sendiri. Nah jadi mungkin untuk memberikan perhatian khusus itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan, merasa kasihan, karena ya kita sudah tahu gimana caranya melakukan suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang mungkin menurut teman-teman yang belum tahu itu mungkin kesusahan gitu. Oke. Mungkin itu juga jadi masukan untuk saya pribadi gitu, untuk teman-teman semua yang mungkin masih belum paham gitu bagaimana sih berinteraksi gitu dengan teman-teman difabel gitu. Satu lagi Mas Agung terakhir, kita kan akan merayakan gitu ya kemerdekaan Indonesia yang ke-78, 17 Agustus mendatang gitu. Mungkin ada makna kemerdekaan bagi Mas Agung tuh gimana sih? Ya, makna kemerdekaan buat saya itu bangga dengan diri sendiri, terutama ya kondisi saya yang seperti ini, ya saya berhasil membawa negara Indonesia ini berhasil
berjuang dengan kemampuan saya di negara Bangladesh, di negara Turki, dan di negara Malaysia. Karena semua orang tidak memiliki kesempatan itu, tidak bisa melakukan seperti itu, tapi saya yang sudah berhasil, ya saya bangga. Ya. Dan insya Allah kita semua juga bangga sama Sagung, gitu, sama teman-teman semuanya juga yang sudah membantu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, gitu ya. Sekian sahabat BMM, terima kasih banyak Mas Agung atas kesempatannya. Semoga Mas Agung sehat selalu, diberikan semangat dan kesehatan. Amin. Gitu ya. Sekian sahabat BMM, saya Lia dari Baitul Mal Muamalat dan juga Mas Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Iya, sama-sama.